Setelah menyelesaikan misi edisi keliling Sumatera Barat, kita langsung melakukan pengecekan kondisi kesehatan mobil Encun belalang tempur kita. Karena habis ini kita langsung berjalan lagi untuk mengeksplor Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kita akan menempuh jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Mobil kita sudah servis berat di Surabaya, kemudian ini adalah servis berat yang kedua kalinya di Kota Padang. Kita akan melakukan pengecekan di bengkel langganan anak-anak komunitas Datsun ataupun spesialis Nissan di Kota Padang. Kebetulan pemiliknya juga orang Jawa asli Semarang yang sudah lama tinggal di Padang, dan jika kalian sudah melihat episode road trip sebelumnya, pasti ingat dengan bengkel Datsun yang di Jogja, tempat di mana kita juga melakukan perbaikan mobil. Nah, bengkel di Padang ini juga satu komunitas dengan bengkel yang di Jogja dan banyak tersebar di berbagai kota di Jawa maupun di Sumatera. Jadi seperti ada link yang saling menghubungkan antar bengkel Nissan di berbagai daerah. Untuk letaknya pas di bypass Kota Padang dan bisa langsung kalian cari saja di Google Maps dengan nama Edin Motor Kota Padang. Bengkelnya ini spesialis Nissan dan Datsun, namun di luar itu juga bisa melayani mobil dengan merek lain. Cuman setiap hari selalu ramai, jadi usahakan janjian dulu kapan mau perbaikan agar tidak menunggu antrian terlalu lama. Untuk urusan biaya maupun kualitasnya nggak perlu diragukan. Kalau IMT sudah percaya di sini, otomatis kalian juga bisa menilai sendiri gimana pelayanan dari bengkel Edin Motor ini. Apalagi mobil kita cuma Datsun, servis seberat apapun pasti masih jauh lebih murah dari kebanyakan mobil dengan merek yang lain. Ini kan titik amannya di sini. Ini minimal. Kalau dia udah hampir kurang lebih sekitar 2 sampai 3.000 kilo. Kakak kan mau jalan jauh, tidak disarankan. Saran diganti. Nah, kalau saya biasanya pakai punya mereknya. Tali kipasnya udah mulai retak, Pak. Udah rantas itu ya? Belum. Jadi patokannya kalau untuk dipakai masih bisa sekitar 5 sampai 10.000 kilo. Masih bisa berarti? Ini sekarang dikering. Yang di sini, nah ini Pak, ini udah mulai keluar letaknya. Iya. Nampak Pak? Yang di besi. 1, 2, 3. Selamat siang Bang. Ya, siang, Bang. Bisa diperkenalkan bengkelnya, namanya, alamatnya? Ya, nama bengkel saya Edin Motor. Nama saya pribadi Edi. Saya posisinya di Padang, tepatnya di Balai Baru. Terus hari ini Datsun kita ini habis ganti apa aja ini Bang? Kalau dilihat dari hasil tes tadi, mobil kan servis berkala, servis rutin, ganti oli, tune up, cek rem, depan belakang, sama ada keluhan bunyi di saat jalan kecepatan tinggi. Nah, cek tadi bearing roda depan kanan dia udah kena. Kemudian untuk tenaga kan kurang, kita sarankan untuk buang arang. Nah, hasil pengecekan ada tambahan kampas rem depan sama tali kipas. Udah kita sarankan ganti dan udah diganti sekarang. Oke, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Iya. Setelah selesai perbaikan, kita langsung menuju ke titik awal road trip, yaitu di Lembah Anai. Karena road trip sebelumnya berakhir di Lembah Anai. Untuk biaya yang kita keluarkan untuk semua servis tadi kurang lebih hanya menghabiskan total Rp1.780.000 saja. Untuk rinciannya yaitu biaya tune up, cek rem, ganti oli dan oli filter total Rp480.000. Biaya gura mesin plus buang arang Rp300.000. Ganti fan belt Rp150.000, juga ganti bearing roda Rp400.000. Ganti kampas rem Rp450.000. Sangat murah bukan ketimbang biaya servis berat dari mobil merek lain.
Bang Kobe. Ini kita mau persiapan berangkat, tapi sebelum berangkat kita mau isi perut dulu. Jadi masih di daerah Kayu Tanam, melanjutkan road trip sebelumnya. Kita kan sempat berhenti di Lembah Anai. Nah, ini Lembah Anai baru dibuka 1 Juli kemarin kalau nggak salah. Dan sekarang jam setengah 11. Sebenarnya pengen berangkat pagi jam 5, tapi namanya orang Indonesia ya, bangunnya jam 9. Jadi saya mau ngopi-ngopi dulu, isi perut, baru kita ke arah Kelok 9. Yuk. Oke, kita isi perut dulu ya. Jadi kayak gini suasananya. Kita di Ibumi. Nah, itu Ibumi. Jadi ini di daerah Kayu Tanam. Kita lihat-lihat dalamnya kayak gimana. Kayak gini, kita isi perut dulu sebelum berangkat. Karena ini kita via lintas timur nih, kayak gini. Pemandangannya keren. Belakang ini view-nya ajot. Nah, kayak gini. Wah. Akhirnya daerah Lembah Anai aktif kembali ya, ramai kembali. Oke, kita mau pesan makan dulu. Sambil menunggu kita isi perut dulu sebelum memulai perjalanan, kita akan sedikit jelaskan kenapa tiba-tiba kita sudah di sekitaran Lembah Anai. Jadi untuk bisa ngikuti road trip dari awal bersama kaca film Call Plus dan brand multimedia High Future, bisa langsung cari saja playlist yang berjudul Road Trip. Sebelum memulai perjalanan panjang, seperti biasa karena kita sedang berada di Tanah Andalas, maka kita akan bikin paket di atap mobilnya, biar kerasa vibes jalan-jalan keliling Pulau Sumateranya. Selain itu, fungsi lainnya adalah biar di dalam kabin mobil sudah tidak ada barang-barang lagi dan kita akan mengubah Datsun tahun 2015 ini menjadi model mini camper van atau sleeper Datsun. Kita akan mencoba menata terlebih dahulu barang mana saja yang ingin ditaruh di atap dan mana yang perlu tetap ditaruh di dalam mobil. Untuk barang yang ditaruh di atap, usahakan barang yang tidak terlalu sering dipakai agar tidak sering bongkar muat lagi. Road trip kita ini sudah memasuki season kedua dengan judul keliling Provinsi Riau dan Sumatera Utara dengan tema muda berkelana tua bercerita. Di episode-episode sebelumnya kita memulai dari Gresik, Jawa Timur, kemudian menuju ke Jakarta, Palembang, Padang, dan keliling Sumatera Barat dan berakhir di sekitaran Lembah Anai. Makanya sekarang kita memulai lagi ya dari Lembah Anai. Dan sekarang sudah waktunya kita mengeksplor Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Untuk Sumatera Selatan sabar ya, karena habis Sumatera Utara baru kita akan menjelajah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Tujuan lainnya kenapa mobil kita gendong paket di atap, karena kita tahu sendiri Datsun tanpa beban akan sangat terasa enteng sekali untuk memutar setirnya. Jadi kita beri pemberat berupa roof rack atap mobil yang kali ini bebannya mencapai 20-30 kg. Kita akan menyusuri jalur lintas timur terlebih dahulu, yaitu via Pekanbaru, Dumai, dan setelah dari kota Medan kita akan menjelajah lintas barat dari Sumatera Utara seperti Danau Toba, Sibolga, dan lain-lain. Untuk estimasi biaya akan terus kita sampaikan bersama dengan episode yang terus berlanjut. Jadi ikuti dari awal sampai akhir agar mengetahui gimana kondisi di jalan untuk wilayah Sumatera, tepatnya Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Karena barang sudah ditaruh atap, maka di dalam kabin akan kita ubah menjadi tempat tidur untuk gantian tidur selama di jalan. Ya meskipun nanti dari awal sampai akhir saya yang akan terus mengemudi untuk melatih mental dan nyali di Pulau Andalas. Kita akan memulai perjalanan dari salah satu kafe yang juga kena dampak dari banjir Galodo yang menyerang Sumatera Barat, yaitu kafe dan restoran Ibumi. Restoran ini menyediakan makanan berat juga cemilan hingga tempat nongkrong santai bagi warga sekitar. Rumah makan ini sekarang sudah dibuka lagi karena memang jalur Lembah Anai sudah bisa dilewati lagi setelah mengalami tutup total karena lumpuh akibat banjir parah. Semua bangunan yang terkena dampak sangat rusak parah dan bisa dibilang hancur total. Baik itu kafe, tempat ibadah, tempat nongkrong, wisata alam hingga jalan lintasnya. Kurang lebih sekarang kondisinya kayak gini kalau dilihat dari atas. Kita nanti akan menyusurinya dan melihat gimana kondisi Lembah Anai untuk saat ini. Untuk yang belum nonton videonya waktu kita mengeksplor Lembah Anai sebelum diterjang musibah, bisa dilihat dulu episode road trip keliling Sumatera Baratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Road trip kita berangkat dan sebelum memulai perjalanan seperti biasa, awali harimu dengan aroma-aroma asli dari Sumatera Barat. Lanjut.
banyak monyet. Brigade ange. Ini bagus lagi jalannya. Nah kayak gini ya sekarang Lembah Anai, jadi memang udah bisa dilewati. Dan untuk sisi kiri memang nggak ada perubahan ya, masih tetap. Untuk tiket masuknya juga tadi tulisannya sama sih. Untuk air terjunnya pas di depan kita. Cuman yang kayak lebih hancur tuh yang di sisi kiri kita. Itu wah bener-bener kelihatan banget lah. Apa itu? Tolong lambe-lambe, jangan motong. Tolong pelan-pelan, jangan motong. Nah di sisi kanan kita ini wah, yang ada sungainya itu benar-benar apa ya, nggak bisa dibilang lagi memang luluh lantah. Ternyata separah ini, saya baru ngerti. Dan ini udah dibuka, cuman ya resikonya kita harus pelan-pelan karena banyak jalanan yang terlihat masih apa ya, diperbaiki lah, kayaknya diperlebar lagi ini untuk apa ini ya, pokoknya udah bisa dilewati lah kalau menurut saya. Pokoknya kalau lewat padang panjang gini pelan dikit, dorong-dorong sama travel sama angkot-angkot. Ini kencang-kencang, nggak ada yang pelan. Pokoknya hati-hati aja kalau lewat Lembah Anai ke arah Bukit Tinggi. Nah kayak gini, kalau sisi kanan kita bener-bener ini kolam pemandian sama kolam alam ini. Dulu itu bagus banget, sekarang malah udah kayak gini. Nggak ada yang sisa beneran ini. Ini kalau dari apa ya, susah sih kalau mau perbaikan lagi. Udah luluh lantah, itu sungainya juga pas di sampingnya itu masih banyak perbaikan juga, masih belum dibuka sih ini kayaknya. Lama ini kayaknya, mungkin loh ya. Kalau memang pengen langsung lewat sini, ini kita kasih tahu masih banyak yang pakai satu jalur, jadi buka tutup gantian. Dari sisi kita ini udah jalan, nah sisi yang berlawanan ditahan di depan. Banyak sekali masih proyek-proyek jalanan yang masih terlihat ya. Untuk normalnya sih kalau dari Lembah Anai kalau lancar itu ke Bukit Tinggi biasanya 1 jam kalau dulu ya sebelum kerusakan. Tapi kalau banyak buka tutup kayak gini ya mungkin bisa lebih lama lagi, dan kemungkinan sih ya bisa lebih lah, tapi lebih cepat sih daripada kalau kita lewat Malala. Malala itu bisa tembus 2 jam 2,5 jam sampai 3 jam. Makanya Lembah Anai ini fungsinya benar-benar apa ya, bisa dibilang ya sangat penting aja, jalur lintas yang paling cepat dari Padang Pariaman ke arah Bukit Tinggi. Pokoknya hati-hati aja kalau lewat sini karena memang masih banyak perbaikan. Dan tadi loh tulisannya apa, tolong lambe-lambe jangan motong. Tapi di sini wah travel udah buar. Kita pelan dikit dari plat luar tahu langsung dibus, pasti langsung di gaspol. Tetap kuat Sumatera Barat dan tetap menjadi destinasi terindah untuk semua wisata dari Sumatera Barat. Meski sering dilanda bencana banjir dan longsor, tapi Sumatera Barat selalu bisa bangkit dan kembali beraktivitas. Salah satunya ya wisata air terjun Lembah Anai yang kita lalui kali ini. Jalur lintas utama ini dibuka lagi sekitar tanggal 20 Juli 2024 dan ini pertama kalinya kita mencoba melewatinya. Keindahannya tetap bisa dinikmati meski masih banyak perbaikan di sana sini dan sudah bisa dilewati meski harus bergantian karena masih banyak beberapa titik harus dilakukan buka tutup jalur. Beberapa tempat wisata seperti pemandian dan kolam masih terlihat luluh lantah karena diterjang galodo. Untuk biaya berkunjung di Lembah Anai juga masih sama dan tidak ada perubahan, hanya Rp5.000 saja untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.
Nah kayak gini contohnya nih, kita cuma satu jalur, kemudian ya mungkin dibuat kayak tanggul gitu ya, kayaknya sisi kanan kita ini. Karena yes, kalau untuk kendaraan besar bisa lah, banyak juga kan, itu kayaknya dekat sungai juga dibikin tanggul kayaknya, kalau nggak salah loh ya. Untuk kendaraan besar masih bisa lewat sini, cuman gantian ya, kayak bis, truk masih bisa lah, banyak kok kita temuin truk sama bis lewat sini. Cuman ya nggak bisa selancar kayak biasanya, yang biasanya pada kencang-kencang, ini ya gantian. Itu yang di depan kita itu jembatan legend, apa namanya, hasil karya dari penjajah itu. Kereta api, jadi rel kereta api. Dan yang bikin kangen Padang Panjang kalau lewat sini ya lihat ini pemandangan di sini. Biasanya ngopi-ngopi di sini keren pemandangannya. Habis ini kita kalau udah lewat sini sih aman harusnya ya, karena ini udah langsung masuk ke arah selamat datang di Padang Panjang. Seperti star. Halo pasukan arem-arem Padang Panjang, kalau udah nemu banyak tulisan Asmaul Husna di pinggir jalan, sepanjang jalan kayak di Solo ini, kita udah masuk ke Padang Panjang. Padang Panjang mendapat julukan Serambi Mekah sama seperti kota Bares Solo. Di Padang Panjang ini pemandangannya luar biasa untuk hijau alamnya. Banyak juga ditemukan pondok pesantren di sini. Santrinya juga banyak datang dari luar Sumatera Barat, bahkan banyak juga dari Pulau Jawa. Setiap pagi kayak gini, mata selalu dimanjakan dengan turunnya kabut dan cuaca dinginnya bisa bikin kalian kangen untuk selalu main ke Padang Panjang. Oh iya, jalur Padang Panjang bukan untuk pemula ya, karena rutenya bisa dibilang ekstrim karena tanjakan yang panjang juga turunan yang panjang. Tetap hati-hati ketika mengemudi. Kita mumpung masih di Padang Panjang, jadi saya kalau Padang Panjang selalu beli pisang goreng Rajukatan. Nah, saya langganan di sini. Udah lama banget soalnya ini, legend, bisa dibilang legend. Nah, sekarang jam berapa sih? Jam 11. Jadi kita beli dulu pisang goreng Raju buat teman-teman. Apa pasukan arem-arem Padang Panjang biasanya mungkin tahu ya. Tapi kalau nggak tahu ya kita kasih tahu. Ini gede-gede, enak-enak, manis-manis. Udah terkenal dari dulu. Saya kalau main ke sini pasti mampir. Beli dulu. Gak jauh kok, baru masuk tadi Padang Panjang. Nah kayak gini. Kita beli dulu buat ngunyah-ngunyah di jalan. Tuh, gede-gede kan. Kita sempatkan mampir sebentar di tempat jualan pisang goreng legend di Padang Panjang. Nama warungnya Pisang Goreng Raju. Pisang yang dipakai yang besar-besar berjenis pisang raja.
Untuk harganya juga murah meriah, per bijinya hanya 2.500. Namun untuk ukurannya besarnya bukan main. Selain menjual pisang goreng, juga menjual tempe goreng, tahu goreng, dan tape goreng. Kita udah sampai di Padang Panjang. Jadi kalau Padang Panjang sendiri memang dari Lembah Anai ke Lembah Anai ke arah Padang Panjang tuh kalau buat pemula sebenarnya resikonya besar karena jalannya kayak gitu. Kalau dari arah Padang ke Padang Panjang itu naiknya itu wah ngeri. Kalau mobil nggak sehat juga. Tapi kalau kita pakai Datsun yang 3 silinder, kalau sehat wah bukan ya nggak ada masalah sebenarnya. Kayak mobil kita kali ini kemarin kan sudah servis berat juga setelah keliling Sumatera Barat. Dan ini kita mampir di SPBU untuk isi angin sama ke toilet dulu. Dan untuk bensin kita berangkat kemarin sudah isi full kurang lebih 320 ribuan. Sekarang udah saya pakai keliling-keliling dulu sebelum berangkat, jadi sisa 5 bar dari 7 bar. Mungkin habis ini kita ke arah 50 Koto, nanti istirahat lagi, kemungkinan ada di Kelok 9, jadi kita nongkrong-nongkrong lagi di sana. Dan untuk amunisi sih, rokok saya bawa 1 slop. Jadi ya memang congor-congor asbak ya, jadi apapun mereknya masuk ya biasalah. Cari yang murah. Jadi yang ini produksi Jawa tapi nggak ada di Jawa, malah kayak gini, malah dijualnya di Sumatera Barat. Habis ini kita lanjut lagi. Halo pasukan arem-arem Padang Panjang. Ya, 35.000. Nah karena bebannya banyak jadi kita maksimalkan ya, depan 35, belakang 35. Daerah mana sini? Gak tahu. SPBU masih renovasi. Kita tadi berhenti di sini. Kita masih road trip bareng kaca film Call Plus. Udah kita bayar pakai kiris jadi 20.000 untuk 4 ban. Oke lanjut lagi. Nah ini kita udah sampai di Padang Luar. Kalau lewat Malala tadi di simpang sebelumnya tuh tembusannya belok ke kiri, kita lurus karena Lembah Anai udah dibuka kayak gini. Padang Luar.
Tukang ikan bakar adik kakak di sebelah Gak kanan. boleh. Sampai di Bukit Tinggi malah kesasar ke sana kemari, padahal udah sering banget main ke sini. Tapi karena linglung siang ini jadinya malah salah ambil jalan. Bukit Tinggi sendiri menjadi pusat destinasi wisata bagi orang luar dari Sumatera Barat, terutama orang dari Pekanbaru, Riau, Sidempuan hingga Kota Nopan. Kalau weekend malah banyak yang berlibur ke kota dingin yang punya tempat wisata ikonik Jam Gadang ini. Makanya jangan heran kalau banyak bertemu mobil plat BM, BK, BB, BH yang seliweran di kota Bukit Tinggi ini. Dari Bukit Tinggi ini kita akan langsung menuju ke bypass Bukit Tinggi Payakumbuh untuk menuju ke Kelok 9 dan langsung mengarah ke Pekanbaru. Tetap hati-hati dan patuhi rambu lalu lintas karena beberapa petugas di sini bisa dibilang keras dari tempat lain. Sudah bukan hal tabu dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.